Setiap tahun, jutaan orang datang ke Koloseum. Mereka tersenyum, mengambil foto, mengagumi keindahannya. Tapi 2000 tahun yang lalu, tempat ini dipenuhi suara yang berbeda. Jeritan, darah, dan kematian yang dipertontonkan. Dan yang lebih mengerikan, orang-orang yang membangunnya adalah orang-orang yang pertama kali dikorbankan di dalamnya. Inilah Koloseum, salah satu keajaiban dunia kuno yang dibangun bukan oleh arsitek jenius saja, tetapi oleh ribuan budak yang mungkin tidak pernah keluar hidup-hidup dari proyek ini. Roma pernah menjadi neraka. Tahun 64 Masehi, api menyebar tanpa ampun di seluruh Roma. Rumah-rumah kayu terbakar seperti lilin. Orang-orang berlari, berteriak, mencoba menyelamatkan apapun yang tersisa. Tapi api lebih cepat, dan saat semuanya berakhir, yang tersisa hanyalah abu dan keheningan yang mencekam. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu orang yang tidak kehilangan apapun, Nero. Beberapa sumber mengatakan ia menyaksikan kebakaran itu dari kejauhan. Beberapa bahkan menuduh ia menikmatinya. Kebenaran mungkin kabur, tapi yang jelas apa yang ia lakukan setelahnya tidak pernah dilupakan. Alih-alih membangun kembali rumah rakyat, Nero membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Domus Aurea atau Istana Emas, kompleks raksasa dengan dinding berlapis emas, langit-langit yang dihiasi lukisan, dan sebuah danau buatan hanya untuk kesenangan pribadi. Bayangkan kontrasnya. Di satu sisi, rakyat kehilangan segalanya, di sisi lain, kaisar hidup dalam kemewahan yang tak masuk akal. Kemarahan tidak langsung meledak, ia tumbuh secara perlahan, seperti bara di bawah abu. Dan ketika akhirnya Nero jatuh, Roma tidak menangis. Roma merasa bebas. Namun kekosongan kekuasaan adalah hal berbahaya. Setelah kematian Nero, Roma jatuh ke dalam kekacauan. Tahun 69 Masehi dikenal sebagai tahun 4 kaisar, 4 pemimpin, saling berebut tahta dalam waktu kurang dari 1 tahun. Perang saudara, pengkhianatan, kekacauan di mana-mana. Sampai akhirnya seorang jenderal tua yang tidak banyak bicara naik ke puncak kekuasaan, Vespasian. Vespasian bukan bangsawan glamor, ia bukan orator hebat, tapi ia punya satu keunggulan. Ia memahami rakyat. Ia tahu Roma tidak butuh kemewahan. Roma butuh harapan. Dan disinilah keputusan itu dibuat. Keputusan yang akan mengubah wajah Roma selamanya. Vespasian melihat bekas luka kota itu. Danau buatan milik Nero, simbol keserakahan dan ego. Dan ia memutuskan tempat itu harus diambil kembali. Bukan dihancurkan begitu saja, tapi diubah menjadi sesuatu yang berlawanan. Sesuatu untuk rakyat. Sesuatu yang bisa membuat mereka lupa penderitaan, meskipun hanya sementara. Danau itu akhirnya dikeringkan, tanahnya dibuka, dan di atasnya akan dibangun sebuah arena raksasa, tempat di mana rakyat bisa berkumpul, tertawa, bersorak. Tapi ada satu hal yang tidak diberitahukan kepada rakyat. Keajaiban ini tidak akan dibangun dengan sukarela. Ia akan dibangun dengan paksaan, darah, dan dengan nyawa yang tidak pernah dihitung. Membangun Koloseum bukan hanya tentang ide, ini tentang sumber daya. Dan di dalam dunia Romawi, sumber daya terbaik datang dari satu tempat, perang. Di timur, sebuah kota berdiri kokoh, Yerusalem, sebuah pusat keagamaan, sebuah simbol perlawanan. Dan pada tahun 70 Masehi, Roma memutuskan untuk mengakhirinya. Pengepungan Yerusalem. Ini bukan sekedar pertempuran, ini adalah penghancuran total. Tembok kota ditembus, api membakar jalanan. Orang-orang berteriak, mencoba melarikan diri, tapi tidak ada jalan keluar. Ketika semuanya selesai, Roma menang. Tapi kemenangan itu tidak hanya berupa wilayah. Mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Emas, perak, harta dari kuil suci. Semua dirampas dan dibawa ke Roma. Dan semua itu akan digunakan untuk membiayai proyek besar Vespasian, Koloseum. Tapi harta bukan satu-satunya hasil perang. Ada sesuatu yang lebih penting, lebih murah, dan lebih mudah digantikan. Manusia. Puluhan ribu tawanan perang. Mereka diikat, dipaksa berjalan berhari-hari, tanpa cukup makanan, tanpa cukup air. Beberapa mati di jalanan, dan mereka yang selamat harus menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Ketika mereka tiba di Roma, hidup mereka berakhir. Bukan secara fisik, tapi secara identitas. Mereka tidak lagi punya nama,
tidak punya keluarga, tidak punya masa depan. Mereka hanyalah tenaga kerja. Dan disinilah semuanya dimulai, proyek Koloseum. Setiap batu yang diangkat, setiap lubang yang digali, setiap struktur yang dibangun, dibayar dengan penderitaan manusia. Tidak ada upah, tidak ada pilihan, hanya ada dua kemungkinan, bekerja atau mati. Dan ironi terbesar, orang-orang ini yang dipaksa membangun arena, suatu hari sebagian dari mereka akan berdiri di tengahnya, sebagai hiburan, sebagai tontonan, dan sebagai korban. Bayangkan kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu baru saja kehilangan tanah airmu, keluargamu mungkin terbunuh atau terpisah tanpa kabar, dan sekarang kamu dipaksa bekerja di proyek raksasa yang tidak kamu pahami. Para budak ini bekerja tanpa henti. Mereka menggali tanah, mengangkut batu, memahat marmer, dan membangun struktur yang bahkan orang modern pun akan kesulitan menirunya tanpa mesin. Setiap hari adalah pertaruhan hidup, tidak ada upah, tidak ada istirahat layak, dan jika kamu jatuh sakit atau lemah, kamu akan digantikan. Diperkirakan lebih dari 50.000 hingga 100.000 budak terlibat dalam pembangunan ini. Sebagian besar dari mereka tidak pernah melihat Koloseum selesai. Meskipun dibangun dengan tenaga budak, Koloseum bukanlah bangunan sembarangan. Romawi adalah ahli teknik. Mereka menggunakan beton Romawi, campuran unik yang bisa bertahan ribuan tahun. Mereka menciptakan sistem lengkungan yang memungkinkan bangunan berdiri kokoh. Struktur Koloseum memiliki lebih dari 80 pintu masuk. Bayangkan puluhan ribu orang bisa masuk dan keluar hanya dalam hitungan menit. Di bawah arena terdapat sistem lorong bawah tanah yang disebut Hippogeum, tempat para gladiator dan hewan buas disiapkan sebelum pertunjukan. Semua ini dibangun tanpa listrik, tanpa kren modern, tanpa alat berat, hanya dengan tenaga manusia dan kecerdasan luar biasa. Namun Koloseum bukan hanya tentang konstruksi, ini tentang tujuan akhirnya. Arena ini dirancang untuk hiburan berdarah, gladiator melawan gladiator, manusia melawan singa. Bahkan ada eksekusi publik di depan ribuan penonton. Ironisnya, banyak gladiator juga adalah budak. Artinya, orang-orang yang membangun Koloseum mungkin juga menjadi orang yang bertarung dan mati di dalamnya. Pertunjukan ini bisa berlangsung berhari-hari, dan penonton, mereka bersorak-sorai dan bergembira. Bagi Romawi, ini adalah hiburan. Bagi para budak, ini adalah neraka. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat Koloseum? Sebuah bangunan megah, keajaiban arsitektur, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Di permukaan, Koloseum adalah hadiah. Tiket masuk gratis, pertunjukan spektakuler, makanan kadang-kadang dibagikan. Rakyat Roma datang berbondong-bondong, duduk berdesakan menunggu pertunjukan dimulai. Mereka tertawa, mereka bersorak, mereka merasa hidup. Tapi itu hanya yang terlihat, karena di balik semua ini ada strategi. Para kaisar Romawi memahami sesuatu yang sangat sederhana dan sangat berbahaya. Rakyat yang sibuk tidak akan memberontak. Rakyat yang kenyang tidak akan bertanya. Rakyat yang terhibur tidak akan peduli. Konsep ini dikenal sebagai bread and circus. Roti untuk mengenyangkan perut, hiburan untuk mengalihkan pikiran. Di luar Koloseum, kemiskinan masih ada. Ketidakadilan masih hidup. Penderitaan tidak pernah benar-benar hilang. Tapi di dalam arena, semua itu menghilang. Karena di sini, kamu tidak perlu memikirkan hidupmu. Kamu hanya perlu memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Satu gerakan tangan bisa menentukan nasib seseorang, dan itu membuat rakyat merasa seolah-olah mereka punya kuasa. Padahal kenyataannya, mereka hanya bagian dari permainan. Sementara itu, di atas sana, kaisar tersenyum. Karena selama rakyat bersorak, mereka tidak akan melihat ke atas. Mereka tidak akan mempertanyakan kekuasaan. Mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sedang dikendalikan. Koloseum bukan hanya bangunan, ia adalah alat untuk menenangkan massa, membentuk persepsi, dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang paling mengerikan, sistem ini berhasil. Berapa banyak yang mati untuk membangun dan menghidupkan Koloseum? Sejarah tidak memberi jawaban pasti. Tidak ada daftar nama, tidak ada angka resmi, hanya perkiraan. Dan perkiraan itu mengerikan. Selama pembangunan saja, puluhan ribu budak dipaksa bekerja tanpa henti. Beberapa mati karena kelelahan, beberapa karena kecelakaan, dan beberapa karena tubuh mereka tidak lagi sanggup.
Dan ketika mereka mati, tidak ada upacara dan tidak ada kuburan yang layak, hanya diganti dengan orang lain. Lalu Koloseum mulai digunakan, dan jumlah kematian tidak berhenti, justru meningkat. Gladiator melawan gladiator, manusia melawan hewan buas, eksekusi publik di depan ribuan mata. Semua nyata, semua berdarah, dan sejarawan memperkirakan lebih dari 400.000 manusia tewas di Koloseum sepanjang penggunaannya. 400.000 bukan angka yang kecil, itu adalah kota kecil yang dihapus dari kehidupan. Dan bukan hanya manusia, ratusan ribu hewan juga dibantai, dibawa dari berbagai penjuru kekaisaran hanya untuk mati di depan penonton. Tapi angka-angka ini tidak pernah benar-benar terasa nyata, karena kita tidak melihat wajah mereka, tidak mendengar nama mereka, tidak tahu cerita mereka. Mereka tidak dikenang, tidak dicatat, dan mereka dilupakan. Dan mungkin itulah bagian paling gelap dari semuanya. Bukan hanya karena mereka mati, tapi karena mereka mati tanpa pernah dianggap penting. Hari ini, Koloseum masih berdiri. Meski sebagian hancur oleh gempa dan waktu, ia tetap menjadi simbol kejayaan Romawi. Jutaan orang datang setiap tahun untuk melihatnya. Namun tidak banyak yang benar-benar memahami harga yang harus dibayar untuk membangunnya. Jadi, lain kali kamu melihat Koloseum, jangan hanya melihat batu dan arsitektur. Bayangkan tangan-tangan yang membangunnya. Bayangkan keringat, darah, dan nyawa yang hilang. Karena di balik setiap keajaiban dunia, selalu ada cerita yang jarang diceritakan. Dan Koloseum adalah salah satu yang paling gelap.